Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi sama Sabam di Ekstra Taekwondo SD Saim. Ya, hari ini kita akan melakukan latihan Ekstra Taekwondo. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita mulai hari ini dengan upacara pembukaan. Ya, teriak, Junbi, masih tangan Junbi. One, clear, connect. Ini semita. Oke, ya. Mungkin ada yang masih belum tahu. Untuk di taekwondo sendiri itu kita mempelajari tidak hanya tendangan, tapi juga pukulan, kemudian kuda-kuda, kemudian teknik self defense. Yang tidak kalah penting adalah di taekwondo juga mempelajari etika atau tata krama atau sopan santun. Karena itu tertuang di dalam janji Taekwondo Indonesia, di mana janji Taekwondo Indonesia sendiri itu ada 5 poin. Poin pertama adalah menjunjung tinggi nama bangsa dan negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mentaati asas-asas Taekwondo Indonesia. Yang ketiga, menghormati pengurus, pelatih, senior, dan sesama taekwondoin dalam mengembangkan taekwondo Indonesia. 4. Selalu berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam menjaga nama baik taekwondo Indonesia. Dan yang terakhir adalah menjadi pembela keadilan dan kebenaran. Jadi 5 poin itu bagi seorang taekwondo itu harus tahu dan harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi ketika kita ketemu satu dengan yang lain itu saling hormati, tidak boleh saling mengejek atau merendahkan satu dengan yang lain. Kemudian bertanggung jawab, gimana? Bertanggung jawab dalam sisi latihan. Jadi ketika latihan lakukan dengan serius, terus jangan bercanda dan latih gerakan taekwondo dengan baik sesuai dengan tanggung jawab sabuknya masing-masing. Karena setiap sabuk punya tanggung jawab baik teknik maupun moral yang berbeda-beda seperti itu. Apalagi yang kalau sudah senior nanti jauh lebih besar tanggung jawabnya. Kemudian, nah ini juga mentaati asas taekwondo Indonesia. Nah asas taekwondo Indonesia ini juga penting. Nanti kalian akan lebih memahami ketika kalian sudah tahu asas taekwondo Indonesia ini nanti terbagi lagi menjadi 5 poin yang harus kita perhatikan. Oke, terus itu untuk penjelasan dari masalah etikanya. Kemudian untuk teknik, ya teknik yang seperti tadi saya sudah bicarakan, kita tidak hanya mempelajari tendangan, kita juga mempelajari pukulan, kita juga mempelajari tangkisan, kemudian kita juga mempelajari kuda-kuda. Ya, aplikasinya kemana? Aplikasinya nanti ketika fight, ya taekwondo ada kejuaraan fight, kemudian ada kejuaraan kumse atau seninya, bela dirinya. Kemudian yang terakhir adalah self defense. Self defense itu Hosensul atau teknik bela diri praktis yang nanti akan diajarkan ketika kalian sudah sabuk tinggi. Ya, untuk sparring fight gimana? Ya nanti akan dilatih ketika kalian sudah bisa tatap muka sama sabun. Nanti kita latih teknik dasar tendangannya juga harus dibagusin. Ya, terus ya taekwondo sendiri tidak hanya tahu gerakan-gerakannya saja, tapi juga harus tahu nama dari gerakan tersebut agar mempermudah kita berlatih. Jadi misalkan kayak pukulan. Nah, ini apa? Nah, pukulan itu ada bahasanya dan kalian juga harus mengetahui. Seperti itu. Kalau pukulan namanya jergi. Kemudian kalau tangkisan dia maki, kemudian kalau tendangan dia cagi. Ya, seperti itu. Terus arah sasaran, arah sasaran. Di taekwondo itu ada 3 sasaran sebenarnya. Ya, 1 elbul, 2 montong, yang ketiganya are. Are itu di bawah pusar, ke bawah, tepatnya di alas vital itu are. Terus ulu hati namanya myongchi. Ya, itu montong. Sedangkan di atas antara hidung dan mulut di sini namanya elbul. Ya, jadi seperti itu. Itu 3 sasaran yang harus kalian perhatikan. Jadi entah nanti pukul kare sabun boleh nggak? Boleh untuk teknik self defense.
Nah, kalau kejuran nggak boleh. Kejuran yang diperbolehkan hanya pukul ke arah montong. Ketika kalian fight ya, fight pukulnya ke arah montong. Ya, tidak boleh pukul ke arah bawah, tidak boleh pukul ke arah atas. Ya, ketika pertandingan. Tapi kalau untuk teknik self defense, bela diri praktis, kalian boleh pukul bawah, boleh pukul tengah, boleh pukul atas. Bebas, karena tujuan self defense adalah mempertahankan diri atau bela diri praktis. Gitu. Jadi dalam kondisi genting kita bisa melakukan apapun untuk mempertahankan diri. Seperti itu. Oke. Kemudian tangkisan. Ya. Tangkisan nanti ada banyak pengembangannya. Mulai dari area maki. Untuk sabuk putih sendiri nanti ada 3 tangkisan yang wajib kalian hafalkan. Yang pertama area maki, kemudian montong bakat maki, yang ketiga al-ghul maki. Seperti itu. Ya. Terus tar kuning ditambah lagi, ada yang namanya anpalmok montong maki. Kemudian yang kelima ada yang namanya montong an maki. Ya, itu untuk sabuk kuning dan kuning strip nantinya. Oke, coba ulangi lagi. Ya, yang pertama are maki, yang kedua montong bakat maki, yang ketiga al-ghul maki, yang keempat anpalmok montong maki, yang kelima montong an maki. Gimana gerakannya sebab area maki? Kita dari awal ya, area maki. Dari sini ke bawah. Ya. Oke. Karena dia mau ke bawah, awalannya dari atas. Prinsip untuk tangkisan yang pertama adalah menggunakan 2 tangan, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Jadi menggunakan 2, nggak cuma 1, gini doang. Tidak, ya 2, koordinasi. Oke. Yang kedua prinsipnya adalah menggunakan putaran. Jadi pada saat kalian melakukan tangkisan, putaran. Nah ini berputar tangannya ya, berputar. Yang tarik, yang keluar sama, yang keluar juga sama, berputar. Tuh ada putarannya gini, ya. Oke. Nah, oke. Nah ini seperti ini. Oke, itu gerakannya. Sa, ha, ha. Nah, sampai slow motion. Ana, dul, ana, dul, ana, dul. Jadi nanti kalian bisa berlatih dengan 2 hitungan. Oke. Kemudian untuk yang kedua, al-ghul maki. Ya, al-ghul maki dulu ya. Dari sini ke atas. Karena dia mau ke atas, awalannya dari bawah naik. Seret. Ya, posisinya harus tuh lihat sebelum ya. Nah, naik ke atas. Geser ke atas. Masuk. Keluar. Masuk. Keluar. Ya. Close dulu, tutup, blocking. Habis itu baru ya, bawa ke atas. Tangkisannya dibawa ke atas. Tangannya gimana? Tangannya sama kayak yang tadi. Dari sini masuk ke sana. Tuh ada putarannya. Nah, dan ini tangannya harus lurus. Harus lurus, tidak boleh bengkok. Gini nggak boleh, harus lurus. Ini al-ghul maki. Oke, terus yang berikutnya adalah montong bakat maki. Ya, montong bakat maki dari sini bawah, terus naik ke atas dulu. Sejajar sama bahu, baru keluar. Ya, sap. Nah, jadi karena dia mau ke tengah, mulainya nanti dari tengah. Cuma untuk awalan, sap dari bawah naik ke atas, baru keluar. Bawah naik ke atas, keluar. Bawah naik ke atas, keluar. Ya, ana, dul, set. Kalau digabungin, sap. Ha. Ha, tangannya gimana? Sama, tangannya harus lurus. Ya, tangannya lurus. Nah, tangannya lurus. Kelihatan ya, tangan sabam ya. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh begini, harus lurus ini. Nah, gitu ya. Jadi ngeblocking tingginya seberapa? Tingginya sebahu karena dia montong. Bahunya yang mana? Jumoknya. Tapi kalau bakat palmoknya itu sejajar sama ulah hati. Sejajar. Jadi ini bagian sini ya, itu sejajar sama sini. Keluar. Ya, posisinya di samping sini. Ya. Di samping.
Oke, samping. Oke, nah itu untuk 3 tangkisan sabuk putih. Pelan-pelan dilatih, 2 hitungan, 3 hitungan, boleh. Nanti ulang terus cara pengambilannya. Lakukan minimal 10 kali, kanan dan kiri. Kanan, dul, set, nek, esot, esot, ilgub, yudul, aho, yul, elgul, gitu. Kanan, ya, dul, set, nek, esot, esot, gub, yudul, aho, yul. Oke, montong bakat mati. Hana, dul, set, nek, so, yaso, ilgu, yudul, aho, yul. Oke, itu 3 tangkisan yang harus kalian pahami dan hafalkan juga. Oke, kemudian untuk yang sabuk kuning nanti ada tangkisan yang namanya anpalmok, montong maki. Karena dia namanya anpalmok menggunakan bagian dalam. Kalau ini bakat palmok, yang anpalmok bagian sini. Ya, jadi nanti pengambilannya, ya lihat sini. Nah, perhatikan ya. Dari sini sana, sama, naik, keluar. Ya, ini namanya anpalmok. Kalau montong bakat maki dari sini gini, ini namanya montong bakat maki. Kalau yang ini anpalmok tuh, ya. Oke, masuk tuh, ya. Tingginya sama, sebahu, harus sebahu, sejajar sama bahu, ya. Oke, ya. Oke, yang berikutnya montong anmaki. Montong anmaki, cara pengambilannya berbeda sama anpalmok sama montong bakat maki. Yaitu dari luar, ambilnya dari sini. Nah, ini kalau sebelum ada sana, sama ke sana. Montong anmaki dari sini masuk. Ya, kalau dibantu sama tangan ini begini, tak balik. Ya, tak balik. Oke, tapi ini digabungkan, namanya nanti kita langsung bergerak secara bersamaan. Ya, sama. Nah, ini nanti dilakukan juga, sama, dilatih 10 kali aja. 10 kanan, 10 kiri. Ya. Oke. Itu 5 tangkisan dasar yang harus kalian ketahui, mulai dari sabuk putih, kemudian kuning, kuning strip sampai hijau. Ya. Nanti ada teknik tambahan untuk sabuk yang di atasnya lagi. Oke. Kemudian untuk teknik pukulan, ya, beritahukan ada beberapa macam pukulan ke arah montong, ya, elgul, namanya jergi, jadi elgul jergi, montong jergi, ya. Kemudian ada dubion, dubion itu 2 kali, jadi pukul 2 kali ke arah montong, misalkan dubion montong, ya, dubion elgul. Oke, itu. Jadi nanti ada instruksi untuk pukul sekali atau 2 kali. Oke, jadi ada montong jergi, elgul jergi, dubion montong jergi, dubion elgul jergi. Pukulan bagaimana bentuknya sama? Untuk pukulan sama, dia harus lurus. Ya, kelihatan teman-teman ya. Nah, di sini nih. Nah, ini kelihatan. Nggak boleh begini, nggak boleh begini, dia harus lurus. Ya, jadi harus lurus pukulnya. Hap, hap. Jadi pukulnya dia harus lurus. Ya, biar apa? Biar memudahkan ketika dia masuk, ada penahannya di sini, penopang tangan, lengannya ya. Oke, jadi dia harus lurus. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk teknik pukulannya. Sekarang kita masuk ke kuda-kuda. Ya, kuda-kuda bagaimana? Seperti yang sebelumnya pernah saya mengajarkan juga, tapi mengambil review lagi. Ya,
ketika kakinya rapat, ceria. Nah, instruksi ceria sudah masuk kuda-kuda dasar, namanya Moasugi. Ya, kemudian Junbi. Oke, Junbi itu sudah masuk kuda-kuda Naran Hisugi. Jadi kalau ini Moasugi, Naran Hisugi. Ya, lagi Moasugi, Naran Hisugi. Oke, sekali lagi saya ulangi instruksinya. Moasugi dan Naran Hisugi. Moasugi kakinya rapat, Naran Hisugi buka satu kaki lebarnya. Ya, buka satu kaki. Nah, lebarnya satu kaki. Oke. Kemudian Jusun Sugi. Jusun Sugi buka satu lagi ke arah kiri ya. Straight. Ya. Oke, lagi. Moasugi, Naran Hisugi, Jusun Sugi. Oke, waktu Jusun Sugi kakinya ditekuk. Lihat, teman. Ya, badannya tegak, nggak boleh begini. Apalagi jatuh begini, nggak boleh. Dia harus tegak. Ya, jadi yang proses perubahannya hanya kakinya saja. Moasugi, Naran Hisugi, Jusun Sugi. Ya, sabar menghadap sana lagi. Moasugi, Naran Hisugi, Jusun Sugi. Nah, tuh kakinya tekuk. Ini kuda-kuda. Nanti tinggal diiringi dengan latihan pukulan. Ya, bisa tangkisan. Ya, bisa. Jadi nanti tinggal dilatih kombinasi antara kuda-kuda dengan tangkisan, kuda-kuda dengan pukulan atau yang lainnya. Oke, nanti gabungkan jadi satu yang namanya basic 1. Ya, kemudian setelah Moasugi, Naran Hisugi, Jusun Sugi. Ya, kemudian ada Apsugi. Apsugi itu kuda-kuda jalan, melangkah. Seperti ini melangkah. Nah, melangkah. Ya, jadi kalau melangkah, langkahnya langkah kecil. Nah, ini Apsugi. Tidak boleh diangkat nanti. Waktu bergerak Apsugi, kakinya nggak boleh cincin. Harus berjalan begitu. Ya, jadi kalau dia stop pun nah, normal seperti ini, kaki lurus. Ini Apsugi. Kalau Apsugi besar. Ya. Panjang. Ya. Oke, jadi Apsugi panjang. Kalau saya menghadap sana, dia posisinya seperti ini. Tidak boleh terlalu lebar. Tidak boleh terlalu lebar. Ya. Hanya selebar bahu atau satu kaki. Jadi begitu dia ditarik, balik lagi posisi Junbi. Nah, tetap sama satu kaki. Oke? Ya. Itu ada Apsugi, ada Apsugi. Sekali lagi, kalau Apsugi adalah kuda-kuda jalan dan Apsugi adalah kuda-kuda panjang. Oke, kemudian aplikasinya gimana? Nanti pada saat kalian melakukan basic 1, basic 2, dan basic 3. Nah, itu kepakai kuda-kudanya sudah diaplikasikan ke sana. Saya contohkan untuk basic 1. Lihat, undi. Basic 1. Ini saya contohkan dengan hitungan 1. Nah, ini sudah Apsugi, kaki. Ya, ini kiri ya, ini tangan kiri sabang. Ini kaki kiri sabang. Pukul. Ya. Kemudian ke sana. Oke, pukul. Depan 5, 6, 7, 8. Ha, teriak. Nah, sudah 8 tadi ya, teriak ya. Ini saya mundur lagi karena space-nya tidak cukup. Oke. Sudah 8, 9. Putar. Apsugi lagi 10. Ya. 10 sama, pukul. 11, 12. Ya. Nah, cukup lagi ya. 12, 13, ke arah sana kembali. Ya, waktu ke arah sana posisinya sama, ada kaki. Kaki dulu, habis itu baru. 14, pukul. 15, pukul. 16, teriak. Ha. Oke. Seperti itu. 17. Kali lagi 18, 19, 20. Baru. Ya.
itu basic 1. Nanti lebih dalamnya bisa lihat video Sabang untuk basic 1. Untuk selanjutnya Sabang akan kirimkan video basic 1 secara lengkap. Oke, kemudian untuk tendangan. Ya, tendangan kita ada 5 teknik untuk sabuk putih. Ya, 5 teknik untuk sabuk putih. Jadi kalau kalian nanti mau naik sabuk kuning, ada 5 tendangan. Yang pertama apa? Yang pertama Atsagi. Ya, naik. Oke, sabuk ke samping ya. Tendangan Atsagi. Ya, angkat lutut baru tendang. Ya, lutut tendang. Oke, tendangan yang kedua namanya Dolio Chagi. Nanti kalian bisa praktekkan 10 kanan, 10 kiri. Sama, Dolio Chagi. Basicnya sama kayak Chagi. Angkat dulu, cuma bedanya kalau Dolio dia putar samping. Nah, oke. Jadi ada putaran 1, 2, 3. Nah, gitu. Siapa madep sana? 1, 2, putar. 3. Oke, jadi putar sama. 1, 2, 3. Harus berputar. Poros yang di bawah ini dia harus putar. Tuh, ya, putar. Ya, poros bawah, pinggul, bahu ikut dulu. Untuk awal ikut semua. Jadi putar. Ya, seperti ini, masuk semua. Tendang masuk semua. Ya, itu untuk Dolio Chagi. Yang ketiga, teknik tendangan dulu Gochiki, yaitu mengayun. Nah, ini tendangannya bisa juga untuk melatih split kalian, biar tendangan kalian tinggi dan split kalian juga bagus. Caranya gimana? Caranya begini. Nah, latih. Oke, nanti ya, oke, seperti itu. Terus yang keempat ada tendangan Yatsagi. Jangan lupa Yatsagi. Nih, bedanya sama Dolio apa sebab? Bedanya seperti ini. Walaupun sama-sama samping, tapi kalau Yatsagi dia dorong. Set, set. Nah, kalau Dolio dia gini. Yatsagi dia dari sini. Ya, dari sini bawah baru tusuk. Nah, gitu. Oke, lagi 1, 2. Jadi putarannya sama seperti Dolio, bedanya dia tusuk ke depan. Pakai pisau kaki, makanya dinamakan Yatsagi. Terakhir untuk tendangan yang kelima itu Dwi Chagi. Ya, dilatih nih, tendangannya bagus, bisa jadi senjata kalian ketika kalian nanti fight ataupun sparring. Ya, berputar, tendang dari sini, putar dulu ke belakang, set dari sana, baru tendang. Ya, kayak gini. Selalu menghadap sana. Ya, 1. Ya, lihat ke sana ya. 2, 3. Nah, terus badannya gimana? Badannya ditutup. 1, 2, 3. Nah, jadi ditutup posisinya. Jangan sampai kebuka gini. Ya, ditutup. Nah, gitu. Oke? Ya, itu dulu untuk materi kali ini. Ntar berikutnya, di sesi berikutnya kita akan tambah lagi latihan basic 2, kemudian basic 3, sama tendangan untuk yang lebih tinggi lagi. Oke, itu aja dari Sabang. Terima kasih. Hari ini cukup latihannya. Kita tutup latihan hari ini dengan upacara penutupan. Jadi, jangan lupa sebelum melakukan ini, seperti biasa harus lakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan bisa dilihat di video Sabang sebelumnya. Oke?
Ya, itu aja dari Sabang. Terima kasih. Kita tutup. Serius. Cendi. Ya sedang begini. One. Serius. Kene. Juga sesamnida. Oke, terima kasih. Hari ini cukup. Latihannya saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.